Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini pembacaan firman terambil dari Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat 1-9. Bagian Alkitab yang tadi kita baca berbicara mengenai Deborah, seorang hakim sekaligus pemimpin dari bangsa Israel. Dalam kisah yang telah kita baca, Deborah merupakan istri dari Lapidot. Dan rupanya kehidupan Deborah tidak hanya berbicara mengenai seorang istri, tetapi juga berbicara tentang pemimpin bangsa. Pada waktu itu, Deborah merupakan satu-satunya hakim wanita yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Setelah Ehud meninggal, Tuhan memilih Deborah untuk memimpin bangsa Israel. Hakim bagi orang Israel pada waktu itu mempunyai tugas untuk mengadili mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana yang dicatat di dalam Ulangan pasal yang pertama ayat 16-18. Namun rupanya bukan hanya mengadili, tetapi tugas seorang hakim juga mencakup di dalam kepemimpinan bangsa, yakni di dalam bidang perpolitikan juga sekaligus peperangan. Jadi, sebagai seorang wanita sekaligus pemimpin dari bangsa Israel, Deborah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang begitu berat. Dan hal ini bukan hal yang mudah. Apalagi di zaman itu, Israel mempunyai tradisi di mana laki-laki lebih dihargai dan dihormati ketimbang perempuan. Tentu saja, berada di posisi Deborah merupakan hal yang sulit. Tetapi Deborah mampu menjalani tugas tanggung jawabnya. Dan terbukti berkat pertolongan Tuhan, Deborah berhasil mengalahkan musuh-musuh Israel yang menyusahkan kehidupan bangsa Israel. Lantas pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Deborah? Tidaknya hari ini ada dua hal yang dapat kita pelajari dari Deborah. Yang pertama, pemimpin yang bergantung penuh kepada Tuhan. Deborah sadar bahwa seluruh kehidupan keluarga dan bangsanya ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang ke-9 dengan tegas Deborah mengatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan. Dari sini kita dapat lihat bahwa Deborah mempunyai iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Deborah percaya kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tentu saja hal ini didapatkan karena Deborah mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengan kata lain, Deborah mengenal Allahnya. Oleh sebab itu, Deborah yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kehidupan keluarga dan kehidupan bangsanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita juga sesungguhnya merupakan seorang pemimpin. Baik kita memimpin anak-anak kita, memimpin di tempat kerja kita, memimpin di tempat pelayanan kita, bahkan kita juga memimpin diri kita sendiri. Pertanyaannya, sebagai seorang pemimpin, apakah kita telah memiliki pengenalan yang dalam akan Allah? Pengenalan yang dalam akan Allah membuat kita percaya dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Lantas, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Yakni lewat perenungan firman. Melalui perenungan firman dan melakukan firman membuat kita menjadi semakin mengenal Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kita bersandar dan bergantung penuh kepada Allah? Dan hal kedua yang dapat kita pelajari dari Deborah, pemimpin yang berani mengambil keputusan sekalipun ada resiko yang harus ditanggung. Deborah merupakan seorang pemimpin yang berani. Berani di sini bukan dalam artian berani dengan indikasi yang negatif, tetapi berani mengambil resiko dan tanggung jawab. Sekalipun Deborah tahu bahwa di dalam peperangan nyawa yang menjadi taruhannya, tetapi Deborah tetap ikut berperang demi keselamatan keluarga dan juga bangsanya. Pertanyaannya, bagaimana dengan setiap kita? Sebagai seorang wanita, seharusnya kita juga punya sikap seperti Deborah yang berani mengambil resiko untuk hal yang baik bagi keluarga, bagi bangsa, bagi pekerjaan, dan bagi pelayanan kita. Tentu saja berani yang dimaksud bukan berani berarti memberontak kepada suami atau memberontak kepada atasan atau
berani memarahi anak-anak, tetapi berani yang dimaksud yaitu mengambil resiko atas setiap pilihan-pilihan hidup demi masa depan keluarga, pelayanan, dan bangsa. Dan hari ini kita diingatkan dari kisah hidup Deborah. Mari kita menjadi pemimpin yang bergantung pada Tuhan dan berani menghadapi setiap resiko kehidupan, baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga kita. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan setiap kita. Amin.